Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hatimatul Masrurah dengan NIM 23070180045, mahasiswi Tatris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran dengan strategi pendekatan open-ended, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran matematika. Untuk pendekatan open-ended sendiri merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dikembangkan oleh Becker dan Shimada, di mana dalam tulisannya yang berjudul The Open-Ended Approach, A New for Teaching Mathematics. Open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan menyajikan suatu permasalahan yang memiliki lebih dari satu jawaban, atau metode penyelesaian dengan masalah terbuka. Nah, strategi open-ended sendiri ini lahir di Jepang pada sekitar tahun 1970-an. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Shigeru Shimada, kemudian Toshio Sawada, Yoshiko Yashimoto, dan Kenichi Shibuya. Nah, munculnya pembelajaran ini sebagai reaksi atas pendidikan matematika sekolah saat itu yang aktivitas kelasnya yang disebut dengan Isejakyo atau frontal teaching, di mana guru menjelaskan konsep baru di depan kelas kepada siswa. Kemudian nanti guru memberikan contoh untuk penyelesaian dalam beberapa soal. Nah, dengan kata lain, pendekatan ini berawal dari pandangan bagaimana cara mengevaluasi kemampuan siswa sebagai objek dalam berpikir tingkat tinggi. Menurut Shimada sendiri, pengertian dari strategi pembelajaran open-ended ialah an instructional strategy that creates interest and stimulates creative mathematics activity in the classroom for students. Collaborative works, listen using open-ended problem solving, embrace the progress of problem solving activity rather than focusing on the result, di mana Shimada mengemukakan pendapat bahwa open-ended adalah pendekatan dalam pembelajaran yang dimulai dengan menyajikan suatu permasalahan kepada siswa, di mana permasalahan ini nanti memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu penyelesaian. Untuk open-ended sendiri mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama berupa kegiatan terbuka, di mana kegiatan pembelajaran harus mengakomodasi kepada siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai dengan kehendak dari siswa itu sendiri. Nah, sehingga nanti akan ada banyak cara yang diperoleh dari tiap siswa. Yang kedua, hasil akhirnya terbuka. Ini diartikan sebagai permasalahan berupa soal yang memiliki jawaban banyak. Sebagai contoh, misalnya guru memberikan permasalahan berupa tentukanlah rumus balok dari kubus-kubus yang telah kalian miliki. Nah, jadi siswa disediakan beberapa kubus-kubus. Nah, nanti siswa itu diminta untuk mencari rumus balok. Dalam artian lain, siswa diminta menurunkan rumus balok dari kubus-kubus yang ada. Nah, maka dengan ini siswa akan mengembangkan pola pikirnya. Siswa telah mengetahui bahwa rumus balok ini berupa panjang kali lebar kali tinggi. Nah, akan tetapi dalam persoalan yang diberikan guru tersebut, siswa akan mengelola bagaimana jawaban yang akan mereka berikan dengan membuktikan bahwa dengan menggunakan kubus-kubus yang ada, itu mereka dapat menentukan rumus balok. Nah, dengan istilah lain, siswa akan menemukan volume atau rumus balok dengan cara menurunkan volume kubus. Dapat dipastikan jawaban dari pola pikir siswa yang berkembang ini akan menghasilkan jawaban yang beragam. Seperti misalnya, siswa akan menjawab dengan cara menyusun kubus-kubus membentuk balok, kemudian menyebutkan istilah sisi-sisi kubus dengan istilah balok, seperti panjangnya, kemudian lebar, dan juga tinggi. Nah, akan ada juga siswa yang menjawab berupa jumlah satuan yang tersusun dalam kubus. Seperti itu. Kemudian karakteristik yang ketiga berupa cara pengembangan lanjutan yang terbuka. Ketika siswa telah menyelesaikan permasalahan mereka dengan mengembangkan masalah yang baru dengan mengubah kondisi masalah awal yang ada. Nah, ciri penting dari masalah open-ended sendiri ini berupa adanya keleluasan siswa dalam memakai sejumlah strategi dan segala kemungkinan yang dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan permasalahan, di mana pertanyaan open-ended ini diarahkan untuk mengiring tumbuhnya pemahaman atas masalah yang diajukan oleh guru. Tujuan dari pembelajaran menggunakan open-ended sendiri ini diharapkan siswa dapat meningkatkan aktivitas kreatif dan kemampuan berpikir matematis siswa itu sendiri dalam menyelesaikan masalah secara bersamaan. Kemudian juga untuk meningkatkan
kegiatan kreatif siswa dalam mengembangkan jawabannya. Tahap melaksanakan open-ended ini terdiri dari 4. Yang pertama ada fase open-ended problem, kemudian fase constructivism, as exploration, dan fase presentation. Nah, pada fase yang pertama, ini fase siswa diharapkan pada permasalahan terbuka yang memiliki lebih dari satu jawaban atau metode penyelesaian. Kemudian fase constructivism sebagai fase di mana siswa menemukan pola untuk mengkonstruksi permasalahannya sendiri. Kemudian exploration diharapkan pada fase ini siswa dapat menyelesaikan masalah dengan baik dengan cara yang banyak, penyelesaian melalui kegiatan eksplorasi. Kemudian yang terakhir ada fase presentation. Jelas pada fase ini siswa akan menyajikan temuan-temuannya dan akan dipresentasikan kepada audiens. Langkah-langkah dalam strategi pembelajaran open-ended ini yang pertama menghadapkan siswa pada problem terbuka dengan menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi. Yang kedua membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi permasalahannya sendiri. Yang ketiga membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Dan yang terakhir nanti siswa diminta untuk menyajikan hasil temuannya. Tahapan dalam strategi pembelajaran open-ended ini dimulai dengan persiapan terlebih dahulu. Di mana sebelum memulai proses belajar mengajar, guru harus membuat satuan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Kemudian membuat pertanyaan open-ended berupa open-ended problems. Yang selanjutnya itu tahap pelaksanakan. Nah, dalam tahap pelaksanaan sendiri itu juga ada tahap-tahapnya. Yang pertama ada tahap pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir berupa kegiatan akhir. Nah, dalam pendahuluan nanti siswa itu menyimak motivasi yang diberikan oleh guru bahwa yang akan dipelajari berkaitan atau bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, sehingga mereka semangat dalam belajar. Kemudian siswa nanti menanggapi apresiasi yang dilakukan oleh guru agar diketahui pengetahuan awal mereka terhadap konsep-konsep yang akan dipelajari. Nah, dalam tahap pelaksanaan yang kedua ini kegiatan inti. Dalam kegiatan inti yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan langkah-langkah yang pertama seperti siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang misalnya. Kemudian siswa mendapatkan pertanyaan berupa open-ended problems. Yang selanjutnya siswa berdiskusi bersama kelompok mereka masing-masing mengenai penyelesaian dari pertanyaan open-ended problems yang telah diberikan oleh guru. Yang selanjutnya siswa setiap siswa kelompok nanti melalui perwakilannya itu dapat mengemukakan atau memberikan solusi yang ditawarkan kelompok secara bergantian. Yang selanjutnya siswa atau kelompok kemudian menganalisis jawaban-jawaban yang telah dikemukakan, mana yang benar dan mana yang lebih efektif, seperti itu. Jadi dalam kegiatan inti ini dapat diistilahkan sebagai sebagai forum diskusinya. Nah, kemudian kegiatan akhirnya itu berupa siswa dapat menyimpulkan apa yang telah dipelajari, kemudian kesimpulan tersebut disempurnakan oleh guru. Tahapan strategi open-ended yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, setelah berakhirnya kegiatan belajar mengajar, siswa mendapatkan tugas perorangan atau ulangan harian yang berisi pertanyaan open-ended problems yang diberikan oleh guru. Nah, yang merupakan evaluasi dari guru itu tersebut. Untuk kelemahan dan kelebihan, di sini saya mengambil kelemahan dan kelebihan yang dikemukakan oleh Aris Sohimin. Di mana kelemahannya ini berupa dapat membuat dan menyiapkan masalah matematis yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Kemudian dalam mengemukakan masalah yang langsung dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan oleh guru, diberikan oleh teman misalnya. Kemudian siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka dikarenakan yaitu tadi permasalahan yang dianggap sulit. Kemudian mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka itu tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian untuk kelebihannya, ini siswa akan menjadi lebih aktif. Jadi ruang kelas itu lebih aktif
menjadi lebih asyik seperti itu ya, karena siswa itu berpartisipasi dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Nah, kemudian siswa memiliki kesempatan matematis secara komprehensif. Siswa juga dengan keterampilan dan kemampuan matematika yang rendah ini dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Nah, kemudian secara intrinsiknya siswa itu dapat termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Siswa memiliki pengalaman untuk menemukan sesuatu jawaban dalam permasalahan dengan versi mereka sendiri, seperti itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan rencana pembelajaran atau dalam melaksanakan bagaimana cara kerja model open-ended. Yang pertama itu kita dapat menuliskan respon siswa yang diharapkan, kemudian tujuan dari masalah yang harus jelas diberikan kepada siswa itu apa, kemudian sajikan masalah semenarik mungkin. Jadi ketika masalah itu menarik, maka siswa akan senang, siswa akan tertarik, siswa akan berpikir, oh ini soalnya menarik ya gitu. Jadi daya tarik siswa itu tinggi. Bagaimana cara menyajikan masalah untuk dapat menghasilkan daya tarik siswa itu tinggi. Nah, kemudian melengkapi prinsip formulasi masalah dan juga memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengeksplorasi masalah. Yang pertama, tuliskan respon siswa yang diharapkan. Nah, ini dimaksudkan dengan pembelajaran open-ended diharapkan siswa mampu merespon masalah dengan ragam sudut pandang. Maka guru harus menyiapkan atau menuliskan daftar antisipasi respon siswa terhadap masalah yang disajikan, di mana kemampuan siswa terbatas dalam mengekspresikan ide atau pikirannya. Nah, dimungkinkan siswa tidak mampu menjelaskan ide dengan cara yang berbeda, sehingga antisipasi ini sebagai upaya mengarahkan siswa dalam memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan si siswanya. Yang kedua, harus memperhatikan tujuan masalah harus jelas diberikan kepada siswa. Hal ini dibutuhkan pemahaman yang tinggi. Nah, jadi guru itu memahami betul peranan masalah terhadap keseluruhan rencana pembelajarannya, di mana masalah open-ended ini efektif untuk pengenalan konsep baru atau rangkuman kegiatan belajar. Ketika tujuan dari permasalahan open-ended ini disampaikan dengan jelas, disampaikan dengan jelas, kemudian dengan rinci seperti itu. Yang selanjutnya tadi permasalahan itu disajikan dengan cara yang menarik, di mana konteks masalah yang disajikan harus dapat dikenal baik oleh siswa, serta dapat memberikan rasa keingintahuan dan semangat intelektual siswa. Masalah open-ended memerlukan waktu berpikir dan mempertimbangkan strategi pemecahannya. Nah, jadi masalah harus mampu menarik perhatian siswa terlebih dahulu. Jadi kuncinya dalam permasalahan ini harus menyajikan permasalahan dalam bentuk yang menarik. Kemudian melengkapi prinsip formulasi masalah dan juga memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengeksplorasi masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.